proses hukum. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait rencana KPK memeriksa Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, kini kita segera bergabung bersama Ramaditya Domas dan juru kamera Ade Suherman. Rama, beredar di publik bahwa Aziz Syamsuddin memohon ke KPK agar pemeriksaan terhadap dirinya ditunda pada Senin 4 Oktober mendatang. Tentunya apa tanggapan KPK terkait dengan hal ini, Rama? Ya, Eliza dan juga pemirsa, tadi kami langsung meminta konfirmasi kepada PLT juru bicara KPK Ali Fikri berkaitan dengan surat pengunduran jadwal pemeriksaan Aziz Syamsuddin yang langsung dibuat oleh Aziz Syamsuddin yang ditujukan oleh pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK. Namun Ali Fikri hingga saat ini masih belum mengkonfirmasi atau mengamini. Namun yang jelas surat ini sudah beredar dan memang sudah banyak dikonsumsi oleh publik bahwa memang Aziz Syamsuddin sudah melakukan pengunduran atau pengunduran jadwal pemeriksaan dirinya berkaitan dengan kasus yang saat ini tengah ditangani oleh KPK, di mana memang dalam belakangan ini nama Aziz Syamsuddin begitu gemerlap di ranah KPK berkaitan dengan penyidikan beberapa kasus yang menyeret namanya atas adanya korupsi dan juga gratifikasi. Adapun berkaitan dengan kehadirannya Aziz Syamsuddin yang sejatinya dikabarkan akan diperiksa pada hari ini, Jumat 24 September 2021. Namun dalam surat pengunduran dirinya yang memang hingga saat ini masih belum diamini oleh pihak KPK, ia mengajukan untuk mengundurkan jadwal pemeriksaan pada 4 Oktober 2021 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat karena dirinya mengaku tengah menjalani isolasi mandiri di rumahnya atas arahan pemerintah atau mengikuti arah dari pemerintah bahwa ketika menjalani isoman tidak dianjurkan untuk keluar rumah. Namun hingga saat ini juga masih belum ada keterangan lebih detail begitu atau lebih pasti yang dikeluarkan juga baik dari KPK atau dari pihak Golkar, partai yang menaungi Aziz Syamsuddin, bahkan dari Aziz Syamsuddin sendiri. Kami juga tadi sempat meminta konfirmasi kepada pihak Golkar juga mengenai kondisi Aziz saat ini. Memang sejak seminggu kemarin Aziz dikatakan oleh para politisi Partai Golkar yang sudah yang ada di parlemen begitu memang dirinya menjalani isolasi mandiri. Namun hingga saat ini akibat isolasi mandiri tersebut dirinya tidak bisa hadir untuk pemeriksaan pada hari ini yang sudah dijadwalkan oleh KPK. Namun artinya Eliza dan juga pemirsa, hingga saat ini pun kami masih menantikan informasi pasti apakah memang benar surat tersebut langsung dibuat oleh Aziz dan langsung ditujukan kepada KPK hingga akhirnya dirinya tidak bisa hadir atau batal dilakukan pemeriksaan pada hari ini. Yang jelas KPK tadi saya sudah meminta konfirmasi langsung kepada Ali Fikri PLT juru bicara, namun dirinya masih belum mengkonfirmasi berkaitan dengan apakah memang Aziz batal digelar pemeriksaannya pada hari ini berkaitan dengan kasus yang saat ini memang sudah ada beberapa kasus yang sudah menyeret namanya begitu. Namun yang jelas dari Partai Golkar, Eliza dan juga pemirsa masih meyakini bahwa atau memegang teguh asas praduga tak bersalah, dan juga dari MKD Mahkamah Kehormatan Dewan, Wakil MKD Habibur Rahman mengatakan bahwa sejauh ini posisi atau status Aziz masih sebagai Wakil Ketua DPR RI dan juga masih belum ada perubahan signifikan berkaitan dengan status, kendati pun memang dirinya sudah muncul kabar sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Eliza. Iya, Rama, lalu apakah sudah ada penjelasan terkait atau dari KPK terkait kasus apa Aziz akan diperiksa kali ini? Iya, sejauh ini disinyalir bahwa Aziz Syamsuddin akan diperiksa oleh KPK seperti yang dikatakan oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri kemarin, bahwa disinyalir Aziz Syamsuddin berkaitan dengan kasus gratifikasi suap di Kabupaten Lampung Tengah yang sejatinya kasus ini sudah bergulir lama dan juga sudah memunculkan nama tersangka, maksud kami nama terdakwa yang saat ini sudah dijerat atau masuk ke dalam jeruji, yakni mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, di mana Aziz dalam hal ini atau dalam kaitannya dalam kasus di Kabupaten Lampung Tengah ini dirinya memberi suap kepada AKP Robin Patuju, penyidik KPK yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa yang
juga cukup dekat begitu kaitannya dengan Aziz Syamsuddin, karena Robin 47 ini, penyidik KPK ini, dia sudah beberapa kali menjalin komunikasi dengan Aziz untuk melakukan kong kali kong atau persekongkolan untuk menghapus adanya kasus Aziz yang saat ini tengah diperiksa oleh KPK. Di beberapa kasus, salah satunya di Lampung Tengah, di mana Lampung Tengah ini Aziz menyogok Robin 47 maksud kami dengan uang sekitar 2 miliar rupiah bersama politisi Partai Golkar lainnya, di mana ia meminta kepada Robin agar kasus yang saat itu pada tahun 2017-2018 dirinya masuk dalam pusaran kasus Lampung Tengah untuk dihapuskan dari tingkat penyelidikan agar tidak naik ke penyidikan, di mana kasusnya pada waktu itu adalah di Lampung Tengah dari pihak Pemkab Lampung Tengah yang saat itu dinaungi oleh Bupati Mustafa, bahwa dirinya meminta kepada DPRD untuk membantu pengesahan peminjaman uang kepada swasta sekitar 300 miliar untuk bisa digunakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah waktu itu pada tahun 2017-2018 agar bisa membantu DPRD. Akhirnya Mustafa memberikan suap kepada DPRD atau beberapa anggota DPRD di Lampung Tengah untuk memuluskan langkah peminjaman uang kepada swasta 300 miliar. Hingga akhirnya waktu itu disinyalir Aziz juga mendapatkan cipratan sekitar fee 8% dari persekongkolan untuk meminjam uang sekitar 300 miliar dari swasta tersebut. Hingga akhirnya pada waktu itu nama Aziz baru saja muncul dalam surat dakwaan Robin 47 yang beberapa bulan kemarin sudah diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK, bahwa saat itu Aziz dinilai juga menyuap Robin 47 selain di kasus Tanjung Balai. Ia juga menyuap di kasus Lampung Tengah agar nama Aziz yang saat itu mendapatkan fee 8% tidak naik ke penyidikan untuk akhirnya bisa dihentikan. Dan hingga saat ini tentunya, Eliza, kami masih menantikan apakah benar memang kasus ini atau kasus Lampung Tengah ini menjadi kasus yang menyeret Aziz hingga saat ini diperiksa, namun ia mengajukan pengunduran jadwal atau seperti apa. Yang jelas kami awak media masih menantikan informasi pasti berkaitan dengan kasus Aziz yang menyeret namanya hingga saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Eliza. Baik, Rama, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, demikian tadi Ramaditya Domas dan juru kamera Ade Suherman melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.